Baik, jazakallahu khairan katsiran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda rasulillahi nabiyina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalimat syukri alhamdulillah di kulli waqtin wa kulli hal, senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Luas nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita tak terhingga, pasti kita tak akan mampu untuk menghitungnya. Malam hari ini malam Ahad, setelah 2 bulan kita tidak jumpa, kembali kita dipertemukan di momentum yang insya Allah berbeda. Sudah di tahun 1447 Hijriah. Itu artinya kita sudah 1 tahun tidak jumpa ya. Tak jumpa sudah 1 tahun ini, alhamdulillah. Saya lihat tidak ada yang terpuruk di sini, bangkit semuanya. Tema yang dipilih dari 4 pilihan itu, ini yang dipilih, bangkit dari keterpurukan hidup dengan iman dan takwa. Terpuruk atau terburuk? Jangan terburuk ya. Terpuruk itu memang lazim dalam kehidupan orang beriman, pasti Allah berikan ujian dan ketentuannya. Sebelumnya saya mau kasih syair dulu lah. Bulan Muharram telah datang. Yang kompak dong. Bulan Muharram telah datang, membawa harapan cahaya terang. Mari hijrah meninggalkan yang dilarang, agar hati tenang Allah makin sayang. Amin. Bukan sekedar hijrah itu pindah, namun sungguh siap untuk berubah. Sucikan jiwa, tingkatkan ibadah, insya Allah hidup bertambah berkah. Amin. Cukup ya Pak ya, jangan banyak-banyak sayurnya ya. Baik, orang kalau ditanya apa sih keterpurukan hidup Pak, jawabannya sama ya. Satu kondisi di mana seseorang mengalami kesulitan atau kegagalan dalam berbagai aspek kehidupan. Jadi ngomongin terpuruknya hidup ini banyak sekali. Paling sering dibicarakan satu, urusan finansial, alias urusan fulus. Ada fulus, urusan fulus, nggak ada fulus, jadi mampus katanya. 2, faktor emosional atau psikologis. Ini paling sering terjadi ini setelah finansial. Yang ketiga, faktor sosial, hubungan dengan orang lain. Yang keempat, orang mengatakan karirnya mentok, profesinya nggak berkembang, sampai di situ saja, bahkan belum selesai sudah dia undur diri karena tidak mampu menghadapi berbagai terpaan. Pendek kata, terpuruk itu banyak sekali ya. Kalau ini kita rinci, biasanya faktor itu terjadi karena apa Pak? Karena salah jalan dalam pergaulan. Kalau ini zaman medsos seperti sekarang ini, kalau salah pergaulan bahaya. Dampak buruknya banyak, khususnya di media sosial yang sangat viral itu ya. Salah dalam bergaul, terjerumus pada jurang yang dalam, susah untuk keluarnya. Salah satu di antara adalah judi online. Bahkan di sebuah kampung itu Pak, berapa orang berpulang ke rahmatullah walaupun bunuh diri, tetap saja berpulang ke rahmatullah kan. Soal diterima atau tidak Allah alam, tapi asbabnya apa? Judi online. Saya nggak mau sebut nama kampungnya ya, tapi banyak kejadian seperti itu. Kemudian ada faktor lain, terpuruk itu karena apa? Kehilangan orang yang dicintai. Nah, banyak juga kejadian seperti itu. Padahal orang beriman pasti diuji kan, kehilangan orang yang dicintai. Kemudian banyak juga sebab kenapa? Kerugian dalam bisnisnya, usahanya gagal, bahkan berulang-ulang terjadi. Begitulah terus menerus. Kemudian stres akibat tekanan mental.
Dan puncaknya adalah putus asa. Kalau sudah putus asa pasti ngambil jalan pintas. Nah inilah sekilas tentang bicara keterpurukan dalam hidup. Padahal kalau kita lihat pesan Al-Quran, jawabannya sudah tahu kita. Semua manusia pasti diuji. Pasti, tidak ada yang lepas di ujian. Dan ayatnya kita sangat akrab, familiar, populer, akrab banget kita ayat ini. Wala nabluwanakum bisyai'in minal khawf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus wat thamarat wa basyyiris sabirin. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kehilangan jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Dalam surat Al-Baqarah ayatnya 155. Siapakah mereka yang sabar itu? Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahkan disebutkan di ayat yang lain supaya kita makin kuat, itu di Quran surat Al-Ankabut, surat yang ke-29 ayatnya nomor yang kedua. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanah wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan berkata kami telah beriman sedangkan mereka tidak diuji? Hayhata, nggak mungkin pasti diuji. Walaqad fatanna alladziina min qablihim. Sungguh kami benar-benar telah menguji orang-orang sebelum mereka, sebelum kita. Ujiannya pasti lebih berat. Maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan siapakah orang-orang yang dusta. Jadi dua pesan ini sudah kita bisa mengambil hikmahnya. Berarti hidup ini penuh dengan ujian. Tidak ada yang lurus begitu saja. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Alas. Jadi bagaimana kita melihat kondisi seperti ini? Disinilah pentingnya iman dan takwa. Iman yang dimaksud adalah keyakinan bahwa semua takdir adalah kehendak atau ketentuan Allah. Kalau sudah terjadi, Pak, namanya takdir. Tapi jangan nunggu takdir dulu, ikhtiar dulu kan. Kalau sudah terjadi, baru kita katakan takdir. Quran surat At-Taghabun surat yang ke-64 ayat 11. Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah, biidznillah. Kemudian kita lihat dalil yang lain lagi, Quran surat Al-Hadid surat yang ke-57 ayat 22. Ma asaba musibatin fil ardi wa fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa di bumi, tidak pula terhadap pada diri kita sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz. Sebelum itu semua kami ciptakan. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sudah pasti kalau timbangan imannya kuat, dia itu menerima apa yang harus dihadapi. Makanya kita harus menyikapi hidup ini 4 hal, Bapak Ibu sekalian. Dan di sini sering saya bawakan untuk menguatkan kita semua. Ada 4 hal yang pasti kita alami. Khalaqallahu kulla syai'in fakataba hayataha wa mautaha wa musibataha wa rizqaha. Bahwa segala sesuatu yang telah Allah ciptakan dituliskan 4 perkara. Pertama, hidupnya. Kedua, matinya. Ketiga, musibahnya. Yang keempat, rizkinya. Kalau boleh pilih, hidup dan rizki aja. Mati nanti deh, kalau sudah 1000 tahun. Maunya begitu ya, atau umurnya panjang. Musibah, nggak usah dikasih musibah. Kalau ada musibah yang ringan-ringan saja. Izinkan saya tulis dalam sebuah syair. Hidup sedang kita jalani, mati pada waktu yang pasti akan terjadi. Musibah sudah datang silih berganti, seolah tiada henti. Namun rizki ada setiap hari, bahkan sampai saat ini. Syair riwayat Anwar Zuhri.
Bapak Ibu tolong ulangi. Yang apa? Cuci tangan boleh pulang duluan. Langsung bawa nasi kebulinya. Sebenarnya saya pengen nambahin sedikit tadi Pak. Di ujungnya itu ya, hidup sedang kita jalani, mati pada waktunya pasti akan terjadi. Musibah sudah datang silih berganti, seolah tiada henti. Namun rezeki ada setiap hari. Bahkan sampai saat ini insya Allah ada secangkir kopi. Pertanyaannya, mana kopinya? Nggak usah dipikirin, tapi boleh dibuktiin. Baik. Jadi hadisnya itu ya Pak, hidup ini ada 4 ketentuan ya. Pasti kita alami itu. Alhamdulillah masih dikasih kehidupan. Nanti belum siap kita. Kemudian musibah sudah macam-macam kita alami. Rezeki Pak, wah susah ngomongin rezeki itu Pak, berapa banyaknya. Dan kita punya tema khusus Pak, temanya lautan rezeki. Apa saja itu Pak? Lain waktu dan gelombang lainnya insyaallah. Di hadis Jibril disebut antu bina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'min bil qadari khairihi wa syarrihi ya. Iman adalah engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir. Apakah takdir yang baik atau takdir yang buruk? Beriman pada Allah itu pasti. Pada malaikat jelas ada ayatnya. Kepada Rasul, iya. Kitab-kitabnya, iya. Hari kiamat yakin. Tapi yang keenam Pak, yang orang susah terima, takdir kepada Allah itu banyak tidak siap. Perasaan itu sudah beramal soleh, ikhtiar sudah kesempurnaan, tapi hasil nggak ada sesuai harapannya. Jadi ini yang paling berat, maka letaknya ini nomor terakhir lah, ketentuan Allah. Sering ya, yang paling sering lah kita katakan keluhan yang mesti nggak usah kita ucapkan. Perjalanan juga jelas, berangkatnya sudah sedikit terlambat. Kemudian Pak, terjebak kemacetan. Misal gitu ya, kalimatnya keluar apa tuh Pak? Seandainya nggak lewat sini aku nggak kena macet nih. Padahal sudah terjadi, buat apa kita keluhkan itu kan? Ucapkan saja qadarullah wa masya'a fa'ala. Semua ketentuan Allah, maka apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Tapi kita kadang-kadang berreka-reka Pak, berreka-reka seandainya begini dan begitu. Mudah-mudahan tidak ada seandainya menjadi keluh kesah yang berlebihan ya Bu. Jangan sampai keluh Bu ya. Sebab ada keluhan seorang istri itu, andai aku tahu siapa dirimu, pasti ku takkan mau tuh kau lamar dulu. Janjimu palsu di bawah pohon jambu, ternyata kau selingkuh dengan kawanku. Mudah-mudahan gak ada di sini ya. Baik. Jadi Allah SWT itu sudah menuliskan ketentuannya ya. Jadi kita siap ya Pak, terima apapun ya. Siap. Ini kelihatan wajah-wajah siap semuanya. Mau bilang apa Pak? Kalau sudah kita semuanya ini ya. Nah ini ngomongin timbangan iman ya Pak. Sekarang timbangan takwa. Karena kita punya bekal takwa menghadapi hidup ini, ya insya Allah ada solusi. Ayatnya nggak asing lagi tuh. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan menjadikan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Quran surat At-Talaq surat yang ke-65 ayat 2 dan 3. Itu dia. Berarti kita harus mengamalkan takwa itu, yaitu mematuhi apa yang Allah perintahkan, meninggalkan larangannya, beribadah dengan ilmu dan hanya mengharapkan keridhaan Allah. Bebaskan kita sekuat-kuatnya dari belenggu dosa. Jadi banyak musibah terjadi Pak karena ulah kita sendiri. Tolong dibuka Qurannya. Surat Asy-Syura surat 42
ma asaba min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Surat 42 Asy-Syura ayat di nomor 30. Musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan banyak kesalahanmu. Benar ya Pak? Ulah kita sendiri kadang-kadang tuh. Coba bayangkan kalau Allah tidak sayang kepada kita, saat kita melakukan perbuatan dosa langsung diikop, langsung dihukum, habis kita sudah. Allah masih sayang kepada kita tuh Pak. Berapa banyak aib yang sudah kita lakukan ditutupi oleh Allah. Ini hijrah kita kepada Allah. Makanya kalau ngomongin hijrah Pak, dua angkanya. Satu muhasabah. Ganti tahun kan berarti umur kita angkanya bertambah, jatah hidupnya kurang. Iya. Setelah itu bertobat kita karena masih dikasih kehidupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alas, renungan hikmah ujian hidup dulu sebelum kita bicara solusinya agar bangkit kita dari keterpurukan. Hikmahnya adalah perbuatan yang sudah kita lakukan kemudian kita sesali dengan cara bertobat kepada Allah, kita menyadari kesalahan kita, maka menjadi cara kita mendapatkan ampunan. Makanya orang beriman itu kalau diuji dengan beban derita yang dialami menjadi penghapus dosa. Setelah dia sadar yang dia lakukan, kemudian dia kembali kepada Allah, derita yang dialami menjadi penghapus dosa. Derajatnya akan naik di sisi Allah. Memang orang beriman itu pasti sadar diri dari perbuatan dosanya. Sehingga Nabi mengatakan, indahnya orang beriman itu sakit yang dia derita menjadi penghapus dosa. Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala husnin wala adza wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kafaru biha min khotoyahu. Tidaklah satu musibah yang ditimpakan pada diri setiap muslim, penderitaan, sakit, kesedihan, gangguan, gundah hati, bahkan sekalipun duri yang menusuknya, kecuali menjadi penghapus dari dosa-dosa dan kesalahan-kesalahannya. Pertanyaannya Bapak Ibu, bagaimana kita menyikapi sakit, dosa diampuni, sehat, dosa makin bertambah, pilih mana? Bu, pilih mana Bu? Sakit dosa diampuni, sehat dosa bertambah, pilih mana Bu? Itu ada penjelasannya Pak, bukan sekedar pertanyaan kosong ini. Serius. Kalau kita pilih pasti jawabannya badan sehat dosa diampuni. Bisa. Yaitu sunatullah yang berjalan, kita sikapi dengan apa? Saat kita sehat, maksimalkan ibadah kita. Jangan sia-siakan. Nanti saat kita sakit tetap dapat pahalanya. Itu maksudnya. Jadi tidak tiba-tiba sakit atas diampuni dosa, nggak bisa tiba-tiba. Karena banyak kita saksikan orang sakit nggak ibadah. Janganlah sakit perjalanan saja di bis nggak sholat. Padahal ada fikih sabar kan? Tetap sholat di bis, di kereta, tapi enggak loh. Coba, padahal perjalanan kan bisa. Kecuali ada ilmunya ya. Kalau nanti sampai di sana bisa di jamaah takhir, ditarik yang sebelumnya ya. Oke lah kalau begitu. Tapi kalau kira-kira tidak tercapai waktunya, kenapa tidak sholat saja di kereta, di bis? Ada cara yang sangat mudah. Ini yang kadang-kadang kita saksikan ini serius nih, betul-betul benar Pak. Iya. Oleh karenanya ketika kita sehat, maksimalkan ibadah kita semampu kita. Karena pada waktunya sunatullah itu pasti terjadi. Tidak ada orang yang selalu sehat. Pada waktunya kita bisa mengalami sakit yang kita derita. Jadi kita sakit, kita tetap dapat pahalanya. Sudah tiap malam tahajud, saat sakit Pak, tetap dapat pahala.
Karena tidak mungkin dia tidak punya niat untuk menegakkan tahajud. Sudah amalan yaumiyah, sudah amalan yang rutin dia lakukan. Itu yang dimaksud. Jadi pilih mana sekarang Pak? Sakit bisa diampuni. Bagaimana Allah memberi ya? Semoga Allah memberikan kita kesehatan, jasmani dan rohani. Sehat ada berapa Bu? Sehat. Sehat ada 3 ya? Sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Iya. Apalagi itu? Mudah-mudahan ya. Jadi renungan hikmah ujian hidup kita itu adalah cara Allah memberikan ruang untuk kita dihapuskan dosa dan kesalahannya. Jadi kita saksikan ada orang-orang yang memang sabar menyikapi hidup ini. Luar biasa Pak. Saya punya sahabat sampai hari ini Pak masih terbaring sebelum pandemi 2019 sampai hari ini. Tapi kesabaran keluarganya luar biasa termasuk beliau. Baru-baru bisa bicara Pak hanya terbaring saja. Maka ketika jamaah pengen lihat ke rumahnya itu agak ditahan oleh keluarganya. Takut makin sedih gitu. Kecuali orang-orang tertentu aja. Berapa tahun tuh? 2019 sampai sekarang. Hanya terbaring saja. Baru-baru bisa bicara menetes air mata. Paling diingatkan, habis sudah waktunya sholat. Menetes air mata. Allah memberi nikmat yang lain kepada beliau, keluarga yang sabar gitu ya, masya Allah. Itu diantaranya. Kelas sekarang kita lihat solusinya. Nah, tadi kan sudah kita lihat prolognya Pak ya. Ujian ada, musibah silih berganti. Kemudian 2 pekannya itu landasan iman dan takwa. Orang beriman pasti diuji, ujiannya macam-macam ragamnya. Dengan takwa Allah janjikan diberikan jalan keluar atau solusi. Nah sekarang solusinya, bagaimana solusi menghadapi keterpurukan hidup dengan landasan iman dan takwa? Pertama, tawakal kepada Allah. Sebab kalau sudah terjadi gak tawakal lebih berat. Bidang apapun lah, ikhtiar sudah usaha nggak berhasil kalau nggak tawakal. Nggak kemana lagi. Sakit sudah berobat, macam-macam obat sudah dikonsumsi dari dokter ke dokter, belum sembuh juga. Kalau nggak bertawakal mau apa lagi? Dan kata tawakal itu begitu mahalnya, sehingga Allah sebutkan di Quran, Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal, berserah diri. Tawakal dulu. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ada kalimat menarik dari seorang sahabat Umar bin Khattab tentang tawakal. Lau annakum tatawakkaluna haqqa tawakkulihi la ruziktum kama yurzaqu tayr tahdu khimasan wa taruhu bitonan. Jika kalian betul-betul bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan kebutuhanmu. Sebagaimana burung yang pagi hari keluar dari sarangnya dalam keadaan perutnya kosong, sore hari pulang ke sarangnya sudah dalam keadaan kenyang terisi. Itu maknanya tawakal benar-benar. Bukan berarti hanya berdiam. Sempurnakan ikhtiar. Hasil Allah yang menentukan. Itu dia. Nah lebih lengkap ayatnya, prosesnya tawakal Pak dalam hidup kita ini, Quran surat 3. Surat 3 Ali Imran 159. Fabima rahmatin Allah lintalahu walaupun taqaddam lidal qalbi laqad min khaliq wa'man wastaghfirullah wa syarrul fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Surat 3 159. Maka berkat rahmat Allah engkau berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Baik. Kira-kira kita sudah tawakalnya maksimal belum Pak? Apa tawakalnya kan kepepet gitu?
nggak punya pilihan gitu ya. Mudah-mudahan setelah ini lebih bertawakal Pak ya, supaya tetap bangkit gitu. Insyaallah. Saya ringkas ya. Ini yang pertama tawakal. Bismillahi tawakkaltu la haula wala quwata illa billah. Yang kedua, solusi menghadapi keterpurukan hidup dengan landasan iman dan takwa adalah bertaubat dan perbanyak istighfar. Iya. Buktikan kita ingin dekat kepada Allah dengan cara minta ampun, menyadari kesalahan kita. Dan ayatnya banyak tentang hal ini. Yang langsung Allah janjikan diberikan kebaikan, keberkahan yang kita butuhkan. Allah berfirman di Quran surat Nuh, surat yang ke-71 ayat di nomor 10, 11, 12. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Quran surat Nuh surat 71 ayat di nomor 10, 11, 12. Ini janji Allah. Lalu aku berkata kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Jika kamu memohon ampun, niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, memperbanyak harta dan anak-anakmu, serta mengadakan kebun-kebun dan sungai-sungai untukmu. Berapa terdapatnya? 5. Turun hujan. Hujannya seberapa Pak? Sedang apa lebat atau sangat lebat Pak? Tapi jangan berkeluh kesah Pak, hujan gede banjir. Tapi di sini nggak banjir kemarin ya Pak? Alhamdulillah. Masya Allah. Total ya itu cara Allah juga. Allah yuhibbul mutawakkilin. Bukan cuma di sini Pak, Jakarta, Bogor aja banjir. Bahkan di jalan tol lagi ya, Masya Allah. Luar biasa. 1 hujan, 2 tambahan harta, 3 ada keturunan, 4 kebun-kebun yang luas, 5 sungai-sungai yang mengalir. Itu janji Allah tuh. Jadi istighfar itu luar biasa. Istighfar itu juga bagian daripada cara membuka pintu rezeki. Makanya istighfar kita harus serius Pak, perbanyak istighfar, benar itu. Sudah Ustaz, alhamdulillah. Kan Rasul mengatakan ya ayyuhannasu tubu ilallah fa inni atubu fil yawmi at-tamarrah wa fi riwayatin sab'una marrah. Wahai manusia, bertobatlah kalian, sesungguhnya aku bertobat mohon ampun kepada Allah 100 kali dalam sehari, dan di riwayat yang lain 70 kali. Itu Rasulullah yang maksum, yang tak punya dosa. Terjaga. Bagaimana dengan kita? Mestinya istighfar kita sebanyak-banyaknya. Iya, istighfar sebanyak-banyaknya. Jadi lidah kita mesti banyak mohon ampun kepada Allah. Semoga lapas itulah akhir hayat kita. Setelah istighfar kita bisa mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Jadi ngomongin tobat ini sudah kita praktekin, dan Allah menjanjikan Pak, yakin ketika kita bertobat hidup kita akan dirubah oleh Allah. Sebab tobat bukan cuma istighfar saja, praktekin tuh. Kita minta ampun, menyesali dosa yang kita lakukan, berjanji untuk tidak melakukan kembali, dan mengisi sisa hidup kita dengan ketaatan. Begitu, bukan cuma istighfar saja. Tobat lisan istighfar, hati berhusnuzon pada Allah, amalannya kita lakukan dengan gerak fisik atau badan kita dan lainnya ya. Apa yang mesti kita lakukan dalam rangka menyempurnakan tobat kita. Allah menjanjikan hidup kita akan dirubah oleh Allah. Serius, janji Allah. Quran surat Al-Furqan surat 25 ayat 70. Illa man taba wa amana wa amila amalan sholihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman kepada Allah dan beramal soleh, maka tergantilah keburukannya menjadi kebaikan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Semoga kita termasuk ahli taubat semuanya. Amin.
Amin ya robbal alamin. Kita sedang bertobat nih Pak di rumah Allah ini. Dipuji Allah nih langsung ini orang-orang yang di masjid ini ingin mensucikan diri bertobat pada Allah. Alhamdulillah. Dari rumah kita yang ke masjid ingin membersihkan diri, satu demi satu dosa kita terhapus berguguran. Masuk masjid Allah langsung kasih pujian tuh. Fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Di dalam masjid itu ada orang-orang yang ingin membersihkan dirinya. Allah cinta kepada orang-orang yang membersihkan diri. Niatnya apa Pak? Sekarang ini Pak, selain kita talim itikaf sesaat. Alhamdulillah. Dari rumah bawa dosa sampai masjid, dosanya dihapuskan. Pulang ke rumah semoga dosanya berkurang ya. Kelas. Kemudian yang ketiga, ya, keterpurukan dalam hidup ini pasti ada solusinya ketika kita yakin kepada Allah dengan wasilah sabar dan sholat. Ayatnya nggak asing lagi ya. Tentang sabar dan sholat ini kalau dirangkum satu surat dua ayat itu, yaitu Quran surat Al-Baqarah ayatnya 45 dan 153. Artinya jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong. Mau yang mana silakan. Yang 45 atau 153 boleh. Wasta'inu bisobri wassalah. Sabarnya bukan sebatas keinginan kita, Pak. Sabarnya sebatas nggak ada batasnya malah. Sabarnya sepanjang usia. Yang mana aja boleh. Ayat 45 boleh, 153 boleh. Mohon pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya sholat itu benar-benar berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Iya. Insyaallah Bapak Ibu ya, ketika kita bersabar beban lebih ringan, gitu kan? Pertanyaannya, kira-kira kita sudah termasuk orang yang sabar atau belum nih? Sabarnya sepanjang usia. Sepanjang usia kita mesti sabar. Sekali lagi ya Bapak Ibu, sabarnya sepanjang usia, bukan sabar sepanjang jalan kenangan. Jangan cuma sepanjang jalan kenangan sabarnya Pak, sepanjang usia. Supaya dapat reward pertolongan Allah yang Allah ganjar pahala yang luas tanpa batas juga. Quran surat Az-Zumar surat 39 ayat nomor 10. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Poinnya adalah, boleh dibaca lengkap, surat Az-Zumar surat 39 ayatnya nomor 10. Katakanlah Nabi Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan. Bumi Allah itu luas, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa perhitungan. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang diberikan kepadanya pahala yang luas tanpa batas. Insyaallah makin sabar ya Pak. Iya Pak. Gak sabar bubar hidup ini. Iya kan? Sabar mudah diucapkan, susah itu dilaksanakan. wajib dilaksanakan. Jangan bilang susah. Sebatas apa? Iya betul ya. Jadi ngomongin sabar nih, rinciannya panjang. Karena sabar itu kan lengkap ya. Sabar dalam taat, sabar menjauhkan diri dari maksiat, sabar menerima ketentuan Allah yang disebut sebagai musibah tadi. Alas kita ringkas. Kemudian yang keempat, yakin bahwa ujian itu banyak manfaatnya. Semakin mendewasakan diri kita, semakin kuat karena yakin tidak ada beban yang diberikan kepada hamba kecuali sebatas kemampuannya. Ayatnya hafal kita ini. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka sabar alaiha makasabat. Iya, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Iya. Coba kita renungkan Pak, berbagai ujian yang kita alami ini. Ternyata sampai juga detik ini, ya kan?
juga ada ini kan. Caranya gimana tuh Pak? Melihat ujian orang lain itu lebih berat dibandingkan ujian kita. Coba kita lihat orang yang ujiannya lebih berat dibandingkan kita, seperti yang saya ceritakan tadi tentang sahabat itu. Luar biasa tuh Pak. Dan masih banyak contoh lain. Yang kalau kita buka medsos kadang-kadang kita humanity ya, ini memberikan uluran tangan lewat donasi itu Pak, berbagai peristiwa yang dialami saudara kita. Wah, meneteskan air mata kita. Termasuk kalau kita bicara tentang genosida di Palestina, di mana coba? Padahal kita 3 hal hari ini Pak sudah kita dapati Pak. Yang kata Rasulullah, seandainya 3 hal sudah kita miliki, seolah-olah kita sudah punya dunia. Yang pertama rasa aman dan nyaman. Alhamdulillah domisili di Sangiani aman dan nyaman. Alhamdulillah. Ya kan? Yang kedua sehat bisa ibadah. Alhamdulillah walaupun banyak asam urat. Tapi tetap bisa ibadah, sehat juga. Dibandingkan yang tidak bisa ke masjid lagi. Yang ketiga ada yang dimakan pada hari itu. Saya yakin di sini tidak ada yang kelaparan. Betul nggak? Jadi kalau 3 hal ini sudah kita miliki, kita memiliki dunia. Nah bonusnya mah terserah mau ngasihnya apa. Bonus tuh tambahannya tuh apa Pak bonusnya Pak? Rumah megah, mobil mewah, hektar ladang dan sawah, investasi terus bertambah, pendek kata semua serba indah dan wah, plus punya istri Tuh senyum ibu-ibu tuh. Termasuk solehah nggak ibu? Ibu tahu nggak ciri istri solehah? Tahu? Salah satu ciri istri solehah itu ucapannya menenangkan hati suami. Apalagi suami udah pensiun. Tiru kalimat saya Bu ya, tiru kalimat saya ini. Katakan pada suami, malam yang indah, pagi yang cerah, hati bahagia tak pernah resah, senang dan susah alhamdulillah. Uang belanja kurang bukan masalah. Orang ngaji. Bu, bisa nggak bilang gitu sama suami? Bisa nggak Bu? Jadi gimana kalimatnya? Uang belanja kurang, minta tambah gitu ya. Sama istri Ustaz juga gitu. Nah maksudnya terima. Awas kita ringkasnya. Kemudian yang kelima, bersyukur atas nikmat yang ada. Mau apa lagi? Memang ada pensiun. Alhamdulillah ada saja kan rezeki dari Allah tidak diduga-duga ya. Bisa rezekinya dari besannya. Pernah nggak Pak dikirimin besan Pak? Yang punya besan tuh rezeki dari menantunya, betul nggak? Dari tetangganya, masya Allah. Itu salah satu contoh saja. Iya. Lihat ke bawah ringan, bersyukur. Unduru ila man huwa asfala minkum wa la tanduru ila man huwa fawqakum fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Lihatlah kehidupan orang-orang yang ada di bawahmu. Jangan sibuk melihat kehidupan orang-orang yang ada di atasmu, karena itulah yang paling tepat untuk dirimu. Jika engkau tidak melakukan itu, maka engkau akan meremehkan nikmat yang sudah Allah berikan kepada dirimu. Alhamdulillah. Walaupun nasi putih lauknya sebut Pak, walaupun nasi putih lauknya alhamdulillah. Kan dulu pernah jadi mahasiswa, kerupuk dengan kecap pun cukup ya. Woi, tambahannya itu ya, alhamdulillah. Gitu ya. Mau bilang apa? Masanya memang begitu. Insya Allah ada saja. Lihat ayatnya, Quran surat Ibrahim surat 14 ayatnya 34. Apa kata Allah? Surat Ibrahim ayatnya nomor 34.
Dia telah menganugerahkan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu benar-benar sangat zalim lagi sangat kufur. Benar gak? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Padahal Allah sudah kasih janji itu, wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Yang bersyukur makmur, yang kufur hancur. Kan gitu kira-kira. Tetaplah bersyukur. Ustaz kalau gitu gak boleh lihat ke atas. Boleh. Untuk motivasi boleh Pak. Boleh. Tapi jangan terus sering lihat ke atas. Kesandung nanti. Iya. Boleh lihat ke atas untuk motivasi. Kok dia sukses, kok dia berhasil. Oh berarti ada kiat-kiatnya. Ingin tahu kita boleh. Tapi kalau urusan ketakwaan, kesolehan, kesungguhan, lihat ke atas supaya kita menjadi jalan untuk mendapatkan karunia itu. Lihat ke atas, oh ini ada keteladanan di dalamnya, boleh. Lihat ke atas kesolehan, kesungguhan, kedermawanan, tawadhu dan seterusnya, boleh banget. Jadi tidak harus selalu lihat ke bawah, gitu. Kelas yang keenam, ini saya batasi 7 aja Pak. Yang keenam, menghadapi problematika kehidupan kita terpuruk dalam hidup ini, mungkin karena kita kurang berteman dengan orang-orang soleh. Orang-orang soleh itu kan menginspirasi kita. Jadi banyaklah berteman dengan orang-orang soleh. Dulu sudah sering kita mendengar pesan menarik ini, bergaullah engkau dengan penjual minyak wangi. Paling tidak kalau kau bergaul dengan penjual minyak wangi itu 3 hal kau dapatkan. 1, kau dikasih hadiah karena engkau sohibnya. Bagi untuk besar, kau kasihlah engkau. Yang kedua, ketika kita bisa membelinya, dikasih harga khusus lah, diskon. Sudah diskon original pula tuh parfumnya, bukannya abal-abal. Yang ketiga, paling tidak dapat testernya atau wanginya. Alhamdulillah, kan begitu. Coba bandingkan ketika bergaul dengan peniup tubuh api atau pandai besi. Kita dekat-dekat dengan dia, itu bukan bicara status sosial, tapi pembelajaran dari situ. Kita dekat-dekat dengan dia saat dia memandai besi, peniup tubuh api itu bisa terbakar kita, terkena percikan apinya. Paling tidak baunya asal mengenai pakaian kita. Maka jangan heran kalau orang bertanya, sohibnya siapa sih dia? Oh pantas. Itu bukan untuk mengklaim seseorang, tapi pembelajaran. Sahabatmu surgamu, temanmu nerakamu. Sehingga ada ayat yang membuat kita merinding Pak. Mudah-mudahan tidak terjadi di akhirat nanti karena di dunia salah pilih teman. Serius nih Pak. Salah pilih teman, nyesalnya bukan sekarang saja, di akhirat nanti nyesalnya ada. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Sungguh celaka aku, mengapa dahulu di dunia aku jadikan dia sebagai kawan akrabku. Nyesalnya di akhirat yang tinggal siksa atau balasan. Kalau rugi di dunia masih bisa bangkit, masih bisa islah diri. Tapi kalau di akhirat enggak, kemana kita pergi? Jadi tidak ada kata terlambat selagi kita masih hidup. Pilihlah teman yang soleh. Bukan berarti membenci siapapun, tidak. Ada teman dekat, ada teman bergaul, ada teman yang menjadi mad'u kita atau jalan dakwah kita. Bukan berarti menafikan perilaku seseorang, tidak, tapi pilihan hidup ini. Salah gaul rusak kita. Betul nggak? Coba bayangkan ketika kita sudah banyak makan kebaikan seseorang, padahal dia ahli maksiat, susah kita menolak ajakannya. Ini sudah gue nih, biar kemana pun gue ikutin, habis kita. Hidup ini kan pilihan. Oleh karena itu Allah SWT memberikan perintah kepada kita supaya bersama dengan orang-orang yang benar. Quran surat 9 ayat 119.
A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Quran surat 9 119. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tetaplah bersama orang-orang yang benar. Sekali lagi coba ulangi biar masuk ke hati kita. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tetaplah bersama orang-orang yang benar. Nah, itu dia. Jadi jangan menyalahkan keadaan karena kita salah pilih teman. Semoga Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang benar. Amin ya robbal alamin. Orang-orang yang soleh ya, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Jadi jangan heran Pak kalau ada syair berikut ini, komunikasi lewat udara walau dengan media WA. Bersahabatlah lillahi ta'ala agar kelak kita bersama di surga. Tolong ulangi. Benar Pak? Kan kita ingin bersama di surga kan? Iya. Orang-orang soleh teman-teman kita. Sekali lagi bukan untuk menafikan atau merendahkan siapapun, tidak. Karena dalam Islam itu ada larangan-larangan tertentu Pak, yang nggak boleh kita mencela orang, nggak boleh. Tebar saja kebaikan. Tapi pilihan untuk kita untuk mengatakan yes or no. Nggak abu-abu Pak, nggak ada cerita abu-abu dalam Islam itu. Iya atau tidak begitu aja. Gitu kan. Mudah-mudahan ya pesan Rasulullah kita amalkan. Apa kata Rasulullah? Al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung agama teman dekatnya. Maka lihatlah siapa yang dia jadikan kawan akrab, dengan siapa dia berteman. Sahabatku surgaku, temanku nerakaku. Tentu kita pilih sahabatku surgaku. Yang terakhir, yang ketujuh, solusi untuk menjawab keterpurukan dalam hidup adalah dengan berhusnudzon kepada Allah. Husnudzon itu dikaitkan dengan apa? Permohonan. Teruslah memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah bahwa doa kita pasti dikabulkan Allah. Pasti dikabulkan Allah dengan cara Allah. Mohon terus kepada Allah. Yakin doa kita sepanjang permohonan itu baik, kita penuhi kewajiban kita, maka Allah janjikan dikabulkan doa. Quran surat Al-Baqarah surat 2 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Ya, penuhi dulu kewajiban kita kepada Allah. Kita sudah nyoba benar belum? Baik sanakah kita kepada Allah? Itu yang paling penting. Ustaz sudah letih lelah berdoa, tapi sampai hari ini tidak dikabulkan. Siapa bilang doa kita tidak dikabulkan Allah? Allah mengabulkan doa sesuai dengan ketentuan Allah. Sepanjang doa kita baik, pasti dikabulkan Allah dengan cara Allah. Bagaimana itu menerangkannya? Pertama, ada saatnya doa kita memang sesuai kebutuhan, Allah berikan jawaban. Masing-masing kita sudah pernah mengalami itu. Saat dalam keadaan genting, Allah berikan jawaban tuh. Pernah mengalami ya Pak? Sudah pusing 7 keliling, tapi tidak sampai terpelanting, apalagi terbanting karena ada zat yang maha penting. Sudah dalam keadaan sulit, terlilit, terhimpit, sakit, Pak, terperosok ke dalam parit, bisa bangkit last minute tidak menjerit. Pernah mengalami ya Pak? Masing-masing kita pasti pernah mengalami. Itu tuh yang orang mengatakan, iya betul. Kenapa itu terjadi? Karena kita mungkin ketakwaan. Tapi pada waktu yang lain seolah kita berkeluh kesah, kapan doa dikabulkan? Doa dikabulkan dengan cara Allah, yaitu Allah mengganti dengan yang lebih baik.
atau Allah mengalihkan beban derita kita kepada hal lain yang kita tidak mampu memikulnya. Nah itu cara Allah. Dan puncak doa kita tentu sebagai pemberat timbangan amal kita. Enggak semua dikabulkan di dunia. Iya kan? Puncak doa kan apa Pak? Wal akhirati hasanah. Ya dunia singkat dan panjang. Nah, jadi menyikapi apapun yang hari ini kita alami Bapak Ibu sekalian, husnudzon kepada Allah tergantung bagaimana kita menyikapinya. Karena indah ini abdi, aku tergantung seakan hambaku, kata Allah. Hadis qudsi riwayat Al-Bukhari. Kalau begitu, dengan derita kita alami, apa sikap kita? Langkah pertama untuk husnudzon pada Allah. Buka Quran surat Al-Hadid, surat 57 ayat 23. Likaila ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Yang demikian itu kami tetapkan agar kamu tidak bersedih terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Allah tidak menyukai orang yang sombong lalu membanggakan diri. Nah, itu dia Pak. Jadi kalau kita tidak bisa meraih yang kita impikan, kita canangkan, jangan larut dalam kesedihan. Iya di situ. Karena tidak mungkin semua impian kita bisa kita raih. Itu sudah sunatullah. Nggak ada orang yang bisa meraih semua impiannya. Nggak ada. Tetap kita perjuangkan. Tapi pasti ada yang lewat dari kehidupan kita. Itulah cara Allah mengingatkan kita. Kita hanya makhluk yang dhaif, lemah, tak punya kemampuan. Tapi harus kita perjuangkan. Cuma kadang-kadang kita lupa sih Pak. Pada Allah sudah kasih banyak Pak. Apa contohnya Pak? Pengennya punya sepeda, dikasihnya motor. Alhamdulillah. Pengennya motor, dikasihnya mobil. Pengen mobil, dikasihnya pesawatnya, paling tidak pesawat telepon lah. Allah sudah kasih itu kan. Tahunya kita ke atas aja gitu kan. Namun ketika Allah berikan anugerah kepada kita, jangan larut dalam euforia, kegembiraan yang berlebihan. Khawatir nanti kita menepuk dada, muncullah kesombongan. Allah tidak suka itu. Baru kita husnudzon setelah itu. Oh iya ya, oh tidak semua yang bisa kita raih. Penutup. Penutup ya Pak ya. Iman dan takwa adalah benteng hati saat terpuruk. Iman dan takwa adalah benteng hati saat terpuruk. Karena letak senang susah ada di hati kita Pak. Kayak miskin letaknya di mana? Di hati kita juga. Kalau gitu, bagaimana menyikapinya? Ridho. Laisa ghina an kathratil aradi walakin ghina ghina nafsi. Bukanlah kekayaan karena banyak harta saja, tapi kekayaan karena kayanya jiwa. Apa kesimpulannya Bapak Ibu sekalian? Jangan menyerah. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Kata bersama itu Pak bukan diartikan sedang berjalan saja. Insya Allah ketika kita mengalami kesulitan tuh ada jalan keluar, ada pertolongan Allah. Setelah kesulitan ada kemudahan. Bukan sekedar bersama saja. Perjuangan kita juga menentukan apa setelah itu yang akan memberikan kepada kita kemudahannya. Memang kalau kita yakin Pak, setiap ada masalah ada solusi, ada jalan keluar, yakin kita ada kemudahan. Tapi di sana diperlukan kesungguhan kita, ikhtiar kita, tawakal kita, perjuangan kita, dan penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Keterpurukan bukan akhir, tapi jalan menuju peningkatan iman. Intinya kan gitu ya. Makin diuji makin naik imannya. Takwa menjadi cahaya di tengah gelapnya ujian. Setuju nggak Pak? Takwa menjadi cahaya di tengah gelapnya ujian. Karena hidup ini ujian. Pasti kita mengalami yang tidak menyenangkan. Allahu a'lam bishawab. Cukup ya Bu? Masih ingat tadi syairnya Bu? Malam
Malam yang indah, pagi yang cerah, hati bahagia, tak pernah resah. Senang dan susah, alhamdulillah. Uang belanja kurang, tidak marah-marah gitu ya Bu. Insyaallah. Demikian Allah Maha Bisawab. Terserah. 1 2. Baik, dari jamaah ada yang ingin bertanya, hanya 2 pertanyaan. Ya silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ada kata-kata stain bisuri wassalam. Maksudnya gitu. Kita harus sabar. Sabar itu maksudnya mulai dari mana setelah terjadi nangis dulu baru sabar. Maksud saya gitu. Apa kita nangis dulu harus sabar. Apa harus sabar dulu, jangan pakai nangis gitu. Startnya itu loh. Kita kan mau mundur nih, nggak bisa mundur, gue sabar nih. Kan itu bukan tentang sabar Pak Ustaz. Maksud saya ini bagaimana menyikapinya. Masya Allah. Kalau nggak bisa, aku udah sakit, gue pasrah deh. Karena udah nggak bisa ngomong-ngomong, gue pasrah. Pak itu yang dikatakan sabar Pak Ustaz. Jadi sabar itu hentakan yang pertama. Oh, Ketika kita mengalami sesuatu langsung ingat Allah. nggak pakai nangis gitu Pak Ustaz ya. Itu penghambaan diri kita. Memohon pada Allah dengan menghilangkan air mata boleh. Kan yang tidak boleh keluh kesah kita pada orang. Keluh kesah kita pada Allah boleh banget. Disebut nama Allah saja gemetar hatinya ya kan? Boleh banget Pak. Linangan air mata kita memohon pada Allah itu menunjukkan kita tidak punya kemampuan. Boleh. Yang salah adalah ketika kita jadikan problem kita sebagai curhatan kepada orang lain sehingga kita tidak ridho dengan ketentuan Allah itu. Jadi sebisa-bisanya Pak, derita kita cukuplah kita dan Allah saja yang tahu. Nah, makin dekat pertolongan Allah dari itu. Ini di mana letaknya Pak keyakinan kita. Jadi hentakan pertama ketika kita mengalami sesuatu langsung ingat Allah. Oh aku sedang diuji tadi. Sunatullahnya Quran surat Al-Baqarah 155 tadi. Nah langkah berikutnya kita sempurnakan ikhtiar. Tapi ternyata hasil belum sesuai harapan. Masih diperlukan kesabaran kita. Sabar yang luas tanpa batas. Nah, pertama yang terjadi kadang-kadang tidak begitu Pak. Di hentakan pertama kita bergeluh kesah, bahkan menyalahkan keadaan. Nggak bisa ngapain mau sabar. Nah, hentakan pertama itu yang tidur bil awal maksudnya Pak. Tidur bil awal itu pukulannya pertama langsung kita mengalami langsung ingat pada Allah. Oh sedang diuji. Kadang-kadang banyak tidak terduga Pak. Sebagaimana tidak terduga yang belakang. Yang tidak terduga musibah apa Pak? Sedang jalan ada anak melemparin kulit pisang kita kepleset. Nggak pernah menduga kan Pak? Oh sedang asik jalan nggak ada masalah apa-apa tiba-tiba musibah menimpa kita. Dari mana datangnya itu? Boleh jadi kita sedang diuji waktu itu. Tapi juga tidak sedikit musibah terjadi karena dampak perbuatan kita sendiri. Itu skala individu kita menyadari iya yang ternyata akibat dosa yang kulakukan ini Allah berikan peringatan. Tadi ayatnya sudah dibaca Quran surat Asyura surat 42 ayat nomor 30 tadi itu yang paling sering terjadi. Cuman kita tidak segera menyadari. Tobatnya sebentar habis itu kumat. Ya datang lagi musibah. Maksudnya begitu kita dilempar kulit pisang, jatuh terus siapa tuh bocah? Nah. Sabar, sabar. Langsung kategori gitu maksud saya. Itu Pak makanya sabar itu luar biasa. Perjalanan waktu menyadarkan kita ya. Iya. Ya tindakan kita tetap ada tapi terkontrol gitu. Ada ucapan-ucapan latah yang tidak perlu kita keluarkan dan itu perlu kebiasaan. Saya ingat Pak. Sering value. Ya kan? Keluarnya mestinya istighfar. Kalimatnya pujian pada Allah, tapi tidak terjadi begitu kadang-kadang tidak terbiasa. Jadi sabar itu tetap berjalan dengan perjalanan kita menyikapi keadaan. Oh makin tua makin sabar mestinya. Yang terjadi Pak makin tua makin manja. Gak apa-apa Pak manja pada istri ya, sepanjang kita bisa. Tapi memang Pak sabar luar biasa. Salah satu di antaranya Pak melihat penderitaan orang yang lebih berat. Itu di antara kita sahabat juga meningkat melihat orang yang mengalami derita lebih berat dibandingkan kita. Oh ternyata ujian itu orang tidak seberat ujian.
Itu salah satu di antaranya. Bersahabat dengan orang soleh, nambah sabarnya juga, Pak. Masya Allah. Nah, proses yang kita lalui, Pak, dengan bertahan itu, mudah-mudahan lisan kita makin terkontrol. Karena ada pesan menarik di Al-Quran, wa qulu linnasi husna, bertutur katalah yang baik pada manusia. Kita dicela orang, kadang-kadang nggak sabar kita, betul kan? Dicela orang, diajak orang langsung kita balas kan? Langkah itu kurang tepat sih. Tapi karena kita belum memahami, ya udah kita perturutkan emosi kita. Berjalannya waktu mendewasakan kita, makin ngerti kita. Oh, memang kita sedang dapat ujian. Mudah-mudahan setelah ini bisa ya Pak ya. Amin. Mudah-mudahan. Saya lihat wajah-wajah sabar semua ini. Alhamdulillah. Semoga sabarnya bukan cuma di majelis ilmu, di rumah juga sabar. Di perjalanan sabar. Insya Allah. Yakin aja Pak, tidak ada beban melebihi kemampuan kita. Dan itu perlu keyakinan. Perlu husnudzon kepada Allah Subhanahu. Bisa Pak dipahami ya Pak ya. Nah, jadi tahan pada hentakan pertama langsung ingat Allah. Aku sedang diuji. Coba bayangin Pak, yang gak kita dengar rezeki datang. Mohon maaf nih Pak, kita waktu kena musibah berkeluh kesah. Tapi ketika dapat anugerah ngomong gak sama orang? Sedang dagang Pak rugi, bilang gak? Kalau untuk banyak ngomong gak? Katakan sejujurnya Pak. Kita dapat rezeki banyak nih Pak, ngomong gak? Jumlah sekian-sekian, enggak kita bilang. Tapi giliran rugi, giliran cerita kita ngomong. Itu ujian. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Kita sedang belajar sabar ya Pak. Maka sabar sepanjang usia kita. Masya Allah. Ini kita baru ngomongin konsep dunia Pak, belum sabar konsep akhirat yang menjadikan kita penduduk surga nantinya. Wow, keren. Saya ada tema khusus Pak. Bersyukurlah tanpa tapi, bersabarlah tak bertepi. Mau bulan depan? Oh iya. Padahal itu masih 3 lagi yang saya kirim kuliah belum dijawab tuh. Renungan kematian bagi orang yang beriman. Penting juga. Yang zalim celaka, yang adil bahagia. Salah ya Pak, tinggal pilih yang mana aja. Kenapa saya pancing gitu Pak? Karena kita sering mengatakan tapi. Gimana hari ini? Alhamdulillah, tapi sedikit. Iya nggak? Bu, sudah dikasih uang belanja Bu? Tapi istri Ustaz juga begitu sih kadang-kadang. Maka dikasih apa? Dikasih pencerahan gitu kan. Bersyukurlah tanpa tapi, bersabarlah tak bertepi. Kata siapa Ustaz? Anwar Zuhri. Cukup dulu ya. Sudah mulai berkedip-kedip matanya. Baik Bapak Ibu sekalian, semoga kita ini bermanfaat ya. Amin ya rabbal alamin. Ya tentunya kita mohon Allah semoga yang kita kaji menjadikan kita makin kuat, makin kokoh. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan wa na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min du'ain la yusma'. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghits. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai kajian kita pada malam hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum